berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan Pak Sumdes dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan gerak sejarah ini ada yang abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo parti Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Muswakalsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya, insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi kecepatan sejarah. Terima kasih. Mengkudeta. Percobaan kudeta. Iya. Merenggut posisi. Oke. Merenggut posisi. Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia, mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini, ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi. Tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Oke. Itu yang bahaya. Kondisi Yang paling bahaya. Iya. Nah, pendapat lu masih banyak orang yang nggak terima konteks itu. Kenapa sih? Nggak banyak. Nggak banyak. Sedikit, nggak banyak. Tapi walaupun sedikit, ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Licik semuanya. Iya, kelompok-kelompoknya licik, jahat gitu loh, gelap. Jadi walaupun sedikit, tapi dia mencoba untuk melancarkan rencana ini gitu loh. Dan ini akan dijalankan sama dia di tahun depan. Perkiraan kalau nggak meleset di tahun depan. Lu memikirkan seseorang sosok nih? Iya. Kepikiran teman lu? Iya. Seorang sosok. Kayak gimana bro? Iya. Sosoknya? Sosok yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepat, pernah punya jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, terdekat orang-orang di sekeliling bapak juga, sekeliling circle politiknya ya. Orang ini tinggi orangnya. Tinggi orang. Iya. Oke. Wah, siapa ini? Kalau dari wajah kebayang. Lu banyak bayar nih ya? Kebayang. Asli nama belum tahu, belum dapat lu namanya. Ada namanya. Iya. Langsung muncul dia. Sosok ini langsung muncul. Oh. Ini yang muncul, sosok ini yang muncul. Ini ntar ada di dalam nih? Iya. Circle politik Bapak Presiden ya. Oke. Ada kan dia? Oke. Dia ada di situ. Oke. Oh, yang lo masuk circle politik Pak Presiden, maksudnya Pak Presiden Prabowo ya? Iya. Circle politik itu maksudnya di dalam circle politik. Iya. Bukan di dalam internal dia, bukan? Bukan.